Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, materi struktur data akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu struktur data. Kemudian akan sedikit berjalan-jalan dulu data itu hari ini seperti apa. Karena dikhawatirkan ketika saya mengikuti alur dari slide tanpa saya explore, kemungkinan Anda semua biasanya sih agak-agak bingung gitu ya, struktur data itu apa, tujuannya buat apa, di kehidupan nyatanya itu seperti apa, implementasinya itu seperti apa. Mudah-mudahan di materi awal ini bisa membuka cara berpikir Anda sehingga Anda bisa open mind ya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, kemungkinan kecil Anda akan memahami apa itu struktur data. Jika video ini misalnya durasinya panjang, mungkin Anda akan boring gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan strategi saya nanti yang akan saya jelaskan mengenai apa itu big data, kemudian mudah-mudahan sih bisa dipahami dengan baik oleh Anda semuanya, sehingga Anda bisa terpacu untuk eksplor sendiri materinya, karena nggak mungkin saya bisa menyampaikan semuanya dan sesuai dengan keinginan Anda. Anda pun sebagai mahasiswa ya harus mengeksplor sendiri. Jangan terus menunggu penjelasan dari saya, karena memang seperti itu yang harus dilakukan. Oke, saya akan mulai penjelasan struktur data itu dari kondisi sekarang di dunia ya. Implementasinya itu seperti apa? Oke, saya akan mulai dari big data ya. Jadi big data ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan data yang begitu besar, data yang begitu banyak ya, karena perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi kalau kemarin mungkin Anda mendengar revolusi industri ya, Anda belajar sejarah, mungkin Anda mendengar revolusi industri. Kemudian hari ini sudah revolusi 4.0 atau bahkan 5.0, di mana teknologi ini memegang peranan penting dalam kehidupan. Ya, apalagi sekarang kondisi pandemi, orang bekerja, orang berinteraksi itu ada aturannya, ada jarak, tidak boleh ngumpul di suatu tempat yang banyak, tidak boleh ada kerumunan. Ya, kalau sekarang sih rata-rata khususnya Indonesia, orang bekerja itu sudah mulai terbiasa dengan video conference ya, contohnya gitu. Video conference menggunakan Zoom meeting misalnya, sudah biasa. Tetapi ketika awal-awal pandemi itu kan ada pergeseran kebiasaan dari yang asalnya harus bertatap muka langsung, sekarang harus menggunakan Zoom meeting misalnya. Nah, itu ada perubahan yang merubah kebiasaan orang, budaya orang hari ini ya dengan teknologi. Sadar ataupun tidak. Sebelum pandemi mungkin Anda tiap hari keluar rumah beli makan dan sebagainya. Sekarang mungkin sudah terbiasa pakai Gojek untuk beli makan, ya GoFood dan sebagainya. Itu mungkin sekarang udah terbiasa dan mungkin jadi sangat bergantung dengan hal tersebut. Ya, Anda ke mall juga males beli kaos dan sebagainya, ya udah via online, beli apapun via online. Nah, itu semua dengan adanya pandemi ini lebih signifikan lagi perkembangannya ya. Sebelum pandemi sudah cukup pesat perkembangannya, apalagi dengan adanya pandemi, dengan orang yang harus dibatasi pergerakannya ya. Dan itu semua yang merubah siapa ya? Teknologi itu sendiri. Nah, di dalam teknologi, pergerakan orang, perubahan data, pertukaran informasi itu masuk ke dalam ranahnya big data. Ya, mungkin sebagian dari Anda sudah mengenal apa itu big data, cuman saya akan menjelaskan secara umum aja, tidak akan secara spesifik ya.
Saya harap Anda bisa uh, tergugah pikirannya untuk mencari sendiri, karena kalau mencari sendiri itu rasanya berbeda, rasanya memang penasarannya itu berbeda gitu ya. Makanya itu yang saya harapkan. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini, big data ini yang pertama untuk komunikasi jelas ya. Jadi ini data sebelum tahun 2020. Kalau di sini dijelaskan bahwa 2020 setiap orang ya ini akan rata-rata akan terhubung dengan 7 device ya. 7 device. Ini data sebelum 2020 ya. Ya artinya gini lah. Anda di rumah misalnya, Anda punya wifi gitu ya. Wifi bisa terhubung ke smart TV, kemudian ke internet optings misalnya, ke lampu misalnya, ke perangkat peralatan rumah tangga, ke handphone dan sebagainya. Itu semua hari ini sudah menjadi hal yang lumrah ya, yang biasa ya. Kemudian medical. Ya, ini data-data rekam medis ya, rekam medis di rumah sakit juga sama. Kemudian industrial ya, industrial. Nah, di sini kan kalau di Karawang sebagai kawasan industri, saya yakin apalagi perusahaan-perusahaan besar sangat memperhatikan teknologi dalam perkembangan kemajuan perusahaannya gitu. Ya khususnya Anda jurusan sistem informasi ya, mau itu sistem informasi atau itu sistem informasi akuntansi, tapi tetap tujuannya sama ya, mengembangkan sistem informasi itu sendiri yang konteksnya adalah industri. Makanya banyak bersyukurlah Anda tinggal di Karawang, kuliah di Karawang misalnya sekarang ya, terus daerahnya Karawang itu ibaratnya segitiga emas ya, ke Jawa Barat, ke Bandung dekat, ke Jakarta dekat, alur ke Jawa Tengah juga dilewati gitu ya. Makanya tidak heran banyak perusahaan, banyak industri yang bermunculan, dan tidak heran juga kalau misalnya UMK-nya paling tinggi se-Indonesia ya, karena memang lokasinya cukup strategis. Kemudian yang keempat, vehicle ini dari mobil ya. Jadi mobil ini nantinya akan mempunyai akses ya. Jadi bisa diakses, bisa di track ya. Sekarang udah bisa ya. Artinya di tracking posisinya ada di mana. Artinya si mobil ini bisa dalam tanda kutip berkomunikasi dengan pemiliknya ya. Bahkan dari beberapa penelitian dari riset yang telah dilakukan ya, tidak akan lama lagi mobil itu bisa autopilot ya, artinya tidak harus perlu ada supirnya, tidak perlu ada pengemudinya, bisa berjalankan sendiri. Intinya mobil itu bisa bergerak sendiri, bisa berpikir sendiri ya, berdasarkan apa? Berdasarkan dari data-data yang dalam tanda kutip ditanam di dalam uh, mobil tersebut ya. Kemudian retail ini berbicara online shop ya, e-commerce. Nah, saya yakin kalau misalnya Anda umur 19, 18, 20 sudah tidak aneh lagi dengan istilah e-commerce ya, dengan online shop, dengan Shopee-nya, dengan Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, dari kelima contoh umum ini itu semua kan ada rekam data ya, nama, alamat, nik dan sebagainya. Jika dikumpul-kumpul Indonesia sekitar ya 200 juta lebih ya, 250 juta lebih penduduknya. Itu kan bukan ukuran data yang kecil ya. Di dalam satu orang itu kan datanya banyak. Mulai dari nama, mulai dari alamat, belum ke rekam medis, belum kepemilikan kendaraan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua data-data itu semua kan harus disimpan, harus dimanage dengan baik. Ya. Jangankan satu Indonesia, satu Karawang aja saya nggak tahu berapa banyak penduduk Karawang.
ya, dengan masing-masing pekerjaan, dengan masing-masing tanggung jawab, itu semua kan harus dimanage dengan baik. Kalau tidak, ya akan menjadikan pengelolaan data itu bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya kan di Indonesia sendiri, beberapa bulan kemarin pemerintah sudah saya nggak tahu apakah sekarang udah proses atau belum, ya, artinya ada undang-undang untuk pengelolaan data pribadi, ya, data privasi, ya. Mungkin nanti mengacunya ke undang-undang ITE, karena memang kalau saya dulu di SMA mendengar guru saya bilang bahwa nanti ini informasi itu, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia, ya. Ya sepertinya halnya sekarang, ya. Jadi sekarang di era pandemi, semua orang di rumah, semua orang bisa bikin video, semua orang bisa bikin konten gitu, ya. Mending kalau kontennya bagus-bagus gitu, tapi kalau kontennya mendiskreditkan suku, agama, ras, antar golongan, itu kan bisa menjadi uh, hal-hal yang tidak baik, ya, hoax dan sebagainya, ya. Itu karena perkembangan teknologi itu sendiri, dan memang tidak bisa kita lawan, ya. Artinya tidak bisa kita pada saat ini nggak mau punya handphone, ya, nggak bisa gitu, ya, kecuali anda tinggalnya di luar pulau terpencil gitu misalnya. Nah itu mungkin saja gitu, tapi kalau misalnya anda tinggal di wilayah yang cukup ramai dan memang daerah industri, ya tentu saja harus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Nah ini gambaran awal dari struktur data, ya. Jadi big data ini merupakan hal yang memang tidak bisa dikesampingkan, ya, dikesampingkan. Kalau misalnya saya mengacu ke ini nih, dari teknologi bigdata.com, ya. Jadi di sini pada pembukaan press conference on open data strategy tahun 2011, ya, Neelie Kroes, Vice President of European Commission responsible, ya, for the digital agenda. Jadi dia pidato, ya, isinya itu berjudul Data is the New Gold. Artinya pada era digital ini data menjadi bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia, ya. Yang, ya, artinya di sini seperti halnya minyak bumi. Jadi kalau tahun dulu mungkin orang banyak belum berpikir bahwa data itu tidak penting. Yang lebih penting minyak bumi. Tapi kalau sekarang kan minyak bumi memang masih banyak gitu, ya. Tapi data juga untuk peranannya juga penting, ya. Kemudian juga Presiden Jokowi juga di tahun 2019 menyampaikan data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, ya. Kini data lebih berharga dari minyak, karena memang dengan adanya data, perkembangan manajemen data yang ini juga bisa jadi modal untuk sebuah organisasi, perusahaan, negara untuk berkompetisi, ya. Ya, artinya di sini kan dijelaskan nih, bagian kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam penguasaan pasar maupun dalam pencapaian misi, ya. Jadi perusahaan-perusahaan ketika mengambil kebijakan itu pasti berdasarkan data, ya. Tentu saja data itu kan berdasarkan fakta gitu, ya. Jangan sampai datanya data yang tidak pas, tidak sesuai. Nah dari situlah perusahaan mengambil kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C. Itu kan berdasarkan dari data diolah menjadi informasi, akhirnya diambillah sebuah kebijakan, ya. Jadi ini gambaran awal, ya, dari struktur data, ya. Saya jelaskan dulu big data, ya. Jadi kalau misalnya saya lanjutkan dari slide ini, big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional, ya. Jadi mengakses, menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah
ada sejak lama ya. Artinya kayak Anda sekarang jangan jauh-jauh lah ke server Google dan sebagainya. Anda punya handphone, suka video, suka foto, mungkin pas baru beli dengan ukuran 16 giga atau 32 giga itu masih lancar-lancar aja. Mungkin kalau Anda tiap hari 6 bulan atau 1 tahun ke depan udah penuh gitu. Akhirnya Anda beli lagi hard disk eksternal ya, yang 1 tera atau 2 tera, Anda pindahkan ke hard disk tersebut, kemudian mungkin bisa bertahan 1, 2, atau 3 tahun, penuh lagi. Nah itu kan pribadi juga kayak gitu. Jadi semakin banyak Anda mengumpulkan data, semakin bingung nyimpennya di mana. Karena data hari ini tuh beda dengan data ketika tahun 90-an. Ya mungkin Anda belum lahir ya. Ketika mungkin Anda sebagian juga belum tahu disket ya. Kalau disket kan dulu kalau tidak salah itu 1,4 mega gitu. Karena isinya cuma dock doang untuk ngetik-ngetik doang. Kalau sekarang Anda punya flash disk yang isinya 8 giga, terasa kecil karena isinya ya drama Korea, software game dan sebagainya yang isinya bisa ratusan mega atau bahkan 1 atau sampai 2 giga gitu. Jadi setiap orang sekarang sudah mulai harus berpikir bagaimana cara menyimpan data-data yang sebagian besar gitu ya. Apalagi kalau data perusahaan, apalagi kalau data di institusi atau negara, ya jelas ini big data ini menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari ya. Jadi Anda anak sistem informasi ini harus ngerti lah sistem informasi atau sistem informasi akuntansi, harus ngerti apa itu big data. Kemudian jika berbicara definisi, big data ini kumpulan proses, ada volume data yang cukup besar, terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi untuk kegiatan bisnis dan lain sebagainya. Big data ini sebenarnya pengembangan dari sistem database yang pada umumnya ya. Jadi kalau Anda semester 2, seingat saya Anda sudah belajar database. Ya, database. Itu database yang sederhana ya, misalnya kayak data warung, data counter. Nah, itu kan data kayak ini harga minyak goreng berapa, harga gula berapa dan sebagainya ya. Hal-hal seperti itu kan kalau ditulis di buku sih bisa aja dengan cara tradisional gitu. Cuman kalau semakin banyak ya, kalau Anda coba lihat di minimarket, Alfamart, Indomart, pasti semuanya pakai komputer gitu. Nggak ada yang Anda beli es krim ditulis dijumlahkan pakai buku yang tebal-tebal gitu. Kalau Anda belanjanya di minimarket hari ini, saya yakin nggak akan ditemukan. Karena berbicara revolusi industri 4.0, apalagi hari ini teknologi informasi komunikasi cukup berperan pesat ya, tidak ada pilihan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang membedakan antara tradisional dengan database umum ya dengan big data ini jelas adalah proses kecepatan, volume dan jenis data yang lebih banyak dan bervariatif tentu saja. Inilah yang harus dipahami. Karena berpikir teknologi itu berpikir kecepatan proses. Berpikir teknologi itu menyederhanakan dari yang kompleks menjadi lebih simpel. Makanya kalau Anda bikin software, bikin sistem informasi, itu bukan hanya sekedar running sebenarnya, tapi harus punya dampak yang signifikan. Apakah permasalahan yang kompleks itu bisa disederhanakan prosesnya? Apakah yang 10 langkah bisa dijadikan 2 langkah? Nah, itu tantangan Anda gitu. Bukan hanya sekedar bikin program running, yes, tidak ada error, selesai. Oh, tentu saja tidak seperti itu. Nah, makanya sambil berjalannya waktu Anda belajar, dipahamilah proses ke arah sana gitu, supaya nanti Anda pas mau lulus D3 atau S1 itu bisa ngerti gitu bahwa software saya ini benar-benar bukan hanya sekedar running, bukan hanya sekedar tidak ada error, tapi punya outcome yang jelas. Ya, punya dampak yang jelas. Dan akhirnya karya Anda itu bisa dipakai oleh orang banyak. Ya, nah sebelum mengarah ke sana kan Anda semester 1 kemarin belajar logika algoritma, hari ini belajar struktur data. Jadi harap dipahami dengan baik. Dan satu hal lagi sebelum saya lupa, ketika Anda sekarang di ranahnya ilmu komputer,
dalam area teknologi informasi dan komunikasi, jangan berpikir hal-hal yang belum ada itu tidak mungkin terjadi. Ya, hal-hal yang belum ada bukan berarti di kemudian hari tidak mungkin terjadi. Mungkin aja terjadi. Ya, jadi hal-hal yang sekarang belum ada mungkin aja 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan itu mungkin aja terjadi. Ya, contoh misalnya sekarang Anda beli tahu bulat. Beli tahu bulat mungkin masih cash sekarang ya. Ya mungkin aja 1 tahun ke depan udah pakai QR code. Beli tahu bulat mungkin aja dari handphone langsung, Bang, beli tahu bulat 7.000 pakai QR code. Bisa aja. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin kalau zaman dahulu kala berpikir kalau ngambil uang di ATM tahun 2000-an aja lah, nggak usah ke tahun 90. Tahun 2000-an lah. Oh, kalau ngambil uang ke ATM itu harus pakai kartu. Kalau nggak ada kartu, oh nggak bisa ngambil uang di ATM. Kalau sekarang itu kan bisa cardless, nggak perlu pakai kartu. Cukup dari aplikasi M-banking, mobile banking ya, cardless. Nanti muncul kode verifikasinya, masukkan nomor handphone Anda, ada kode verifikasi, udah bisa ngambil uang tanpa perlu kartu. Kalau pakai kartu hari ini kan banyak tantangannya, bisa aja ada orang-orang jahat ganjal ATM-nya, atau misalnya lupa PIN-nya, atau ada yang hipnotis ya, amit-amit kayak gitu kan. Nah itu sekarang dengan cardless itu hal-hal seperti itu bisa diminimalisir kalau tahu. Ya kalau tidak tahu ya artinya kan tadi saya bilang harus beradaptasi lah. Dan hal-hal yang tidak hal-hal yang belum ada bukan berarti di kemudian hari tidak ada. Itu cara berpikir orang-orang komputer, orang teknologi informasi dan komunikasi ya, termasuk Anda jurusan sistem informasi atau sistem informasi akuntansi. Jadi berpikir open mind. Ya, jangan berpikir sempit. Kemudian konsep big data ini masih ngejelasin big data ya. Jadi kalau Anda ini Iraha ngejelaskan struktur data sih tenang, sabar ya. Karena saya akan tadi kan saya bilang strategi saya akan menjelaskan dulu kondisi real sekarang, baru nanti akan beralih ke materi kuliah. Jadi harap jangan di skip videonya ya, jangan di skip videonya. Jangan sampai nundutan juga. Karena ini nanti akan saya tanya ya ketika nanti ada sesi perkuliahannya gitu ya. Nah, konsep big data ini di awal 2000-an ya. Ini ada analis industri Dr. Lenny mengartikulasikan definisi big data ini sebagai 3 V. Volume, yang P pertama ini volume organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber. Transaksi bisnis, perangkat pintar, IoT, Internet of Things, peralatan industri, video, media sosial, dan banyak lebih. Tetapi yang akan menjadi masalah, penyimpanan lebih murah pada platform seperti data telah meringankan beban. Jadi volume itu besar. Yang tadi saya contohkan, jangankan industri ya, personal aja pengelolaan datanya pasti besar ya, banyak foto, banyak video dan sebagainya. Berikutnya velocity, dengan pertumbuhan Internet of Things ya, Internet of Things itu sederhananya kayak gini lah. Benda-benda mati itu bisa berinteraksi dengan media internet. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan jelaskan. Data mengalir ke bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, RFID, sensor, smart meter, torrent data dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi bisa paralel, bisa dilakukan secara paralel. Jadi kecepatan dari pertumbuhan data itu hari ini cukup signifikan. Yang ketiga varietas dari berbagai jenis format. Nah ini nanti akan berhubungan nih dengan struktur data ya. Di sini ada data numerik, ada teks, ada email, ada audio, transaksi keuangan dan sebagainya. Volume, velocity, varietas. Itu istilah dari pengembangan dari big data. Ya, dari big data. Kemudian, kita masuk ke struktur datanya. Nah, ini baru nih pelan-pelan. Pelan-pelan Anda memahami struktur data. Mengapa sih perlu struktur data? Yang pertama, mengenal bentuk organisasi penyimpanan data dan pengoperasiannya. Mengenal bentuk organisasi penyimpanan data dan pengoperasiannya.
tadi sudah saya awali dari big data, bahwa big data itu kan data besar, data yang banyak, bagaimana cara mengelolanya. Nah, di dalam struktur data juga poin pertama ini, bagaimana sih Anda mengenal bentuk organisasi penyimpanannya? Ini yang harus Anda pahami. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan, bukan hanya sekedar mengoperasikan, tapi juga harus tahu cara penanganannya seperti apa. Yang berikutnya, menentukan kualitas informasi, akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Ya seperti yang gini lah, kalau misalnya konteksnya, informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dengan biaya mendapatkannya. Artinya gini, kayak Anda misalnya mau jalan-jalan ke Perancis misalnya, lihat Menara Eiffel gitu ya. Kalau Anda beli tiket kan cukup mahal ya. Tapi cukup Anda lihat vlog orang yang jalan-jalan, ya vlog yang jalan-jalan ke Paris, Anda lihat, jadi seakan-akan Anda berjalan-jalan ke sana. Nah, itu kan dalam konteks biaya, Anda beli kuota sama beli tiket pesawat itu kan memang lebih murah beli kuota. Sederhananya seperti itu gitu. Cuman kan memang lebih enak Pak kan kesana langsung. Iya, kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya minimal beli kuota aja dulu, lihat vlog punya orang gitu kan. Jadi informasi ini kan manfaatnya lebih besar gitu ya. Mengurangi duplikasi data redundansi ya. Dengan adanya struktur data, redundansi data ini tidak boleh terjadi. Contohnya gimana sih redundansi data itu? Ya Anda belajar database, ada istilah yang namanya primary key. Primary key itu kayak gimana? Anda mahasiswa punya NIM, Anda sudah 18 tahun punya NIK IKTP. NIK IKTP. Nah itu kan NIK IKTP itu sebagai primary key dari tiap personal penduduk yang ada di Indonesia. Jadi nggak mungkin NIK IKTP itu sama. Ya, kalau nama saya misalnya Eka Chandra, mungkin banyak di Indonesia namanya Eka Chandra, tapi cara membedakannya gimana? Dari NIK. NIM Anda juga sama. Nggak, maksud sama di sini artinya nggak mungkin sama. Kalau nama Anda mungkin sama, misalnya namanya Andi, tingginya sama, alamatnya sama, ya hobinya sama, mungkin untuk makanan favorit berbeda. Tetapi gimana caranya nanti pengelolaan data, takutnya nanti nilainya bisa ketuker gitu kan. Misalnya ada yang rajin, ada yang nggak rajin. Jangan sampai yang nggak rajin nilainya bagus, yang rajin nilainya tidak bagus. Itu kan harus jelas, makanya ada NIK. NIK itu sebagai ciri eksklusivitas dari tiap personal supaya unik. Kalau redundan data yang sama itu kan nanti akan menyulitkan ketika melakukan manajemen data. Yang berikutnya, mengapa perlu struktur data? Hubungan data dapat ditingkatkan, data relatability. Ya, jadi data itu berkembang, data itu bertumbuh. Karena itu tadi yang tadi saya jelaskan di awal di big data. Makanya ini kalau Anda skip video saya, ada informasi yang hilang itu pasti. Yang berikutnya, mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Nah, ya karena kedepannya itu penyimpanan itu akan semakin boros tentu saja. Yang tadi saya contohkan, satu orang mahasiswa di dalam handphonenya pasti sudah penuh dengan foto, dengan video, ya video-video lagi seru-seruan atau vlog-vlog lucu-lucuan, video TikTok juga. Anda punya harddisk eksternal juga sama, isinya drama Korea, isinya download video YouTube, isinya software game. Ya mungkin kalau tugas-tugas kuliah yang format doc, PDF itu nggak makan tempat, tapi yang bentuknya gambar, apalagi resolusinya tinggi, ya jelas akan menyebabkan pemborosan simpanan. Ya makanya dipahami struktur data ya supaya itu semua tidak terjadi. Berikutnya, ilmu struktur data ini sangat berperan dalam bidang komputer, di mana persoalan data dapat didapatkan dalam kehidupan nyata ya. Nah, karena kan tadi saya udah tuh di awal
dijelaskan ya. Diterjemahkan menjadi dalam komputer, dengan demikian komputer dapat mengolah, memanipulasi, melaksanakan operasi-operasi terhadap data tersebut. Ya, seperti yang tadi penjelasan di awal bahwa data diolah menjadi sebuah informasi nantinya akan menjadi salah satu faktor dalam menentukan kebijakan ya. Karena komputer itu kan prinsipnya cuma mengolah, manipulasi, operasi-operasi, seperti itu prinsipnya. Yang berikutnya, struktur data dapat diartikan sebagai susunan, bentuk, pola, atau bangunan konstruksi data. Ya, ini kalau berbicara jenis kalimat, mungkin kalau Anda sering baca novel sama baca buku yang mata kuliah mungkin beda. Kalau Anda baca novel kan nggak akan terlalu sulit untuk memahami isinya ya, nggak harus bolak-balik. Misalnya Sinta belanja di pasar pada pagi hari, berangkat jam 5 pagi, mengendari sepeda motornya, melaju ke pasar dengan kecepatan sekian, sampai ke rumah lagi jam 10 pagi. Kemudian ceritanya Sinta ini jualan misalnya, langsung masak siangnya. Itu kan kalimat-kalimat yang mudah untuk dicerna gitu. Tapi kalau misalnya Anda baca buku struktur data, lebih ke algoritma, UML, lebih baik diulang-ulang. Seperti hal ini kan. Struktur data ada susunan, bentuk, pola, bangunan data. Emang data ada bangunannya? Emang data ada bentuknya? Emang data itu ada susunannya? Nah, itu kan harus dicerna satu-satu. Jadi nggak bisa Anda langsung dipahami secara nyata ya dari sebuah definisi. Dan Anda pun bisa nantinya bikin definisi sendiri, tentu saja nggak harus mengacu kepada definisi orang lain. Nah, akhirnya struktur data juga sering digunakan, misalnya struktur organisasi menjelaskan susunan personil. Nah, itu kan kalau ilustrasi lainnya lah. Kalau struktur organisasi, kalau struktur organisasi misalnya Anda lihat di sekolah dulu ya, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, misalnya ada guru-guru, dan itu kan ada komposisinya. Setiap komposisi itu kan ada job desk-nya masing-masing gitu. Nah, seperti halnya data juga sama. Nggak bisa Anda lihat data itu sama. Atau kalau yang perempuan, laki-laki sama semua. Laki-laki bilang, perempuan sama semua. Ya, kenapa data itu ada strukturnya? Karena data itu ada karakteristik masing-masing. Sama halnya kayak manusia. Manusia nggak bisa dinilai sama. Versi perempuan karena disakiti misalnya ya, habis putus cinta berpikir laki-laki sama semuanya. Mungkin temennya bilang, kalau laki-laki sama semua berarti saya sama dong sama Herjunot Ali misalnya gitu. Mirip saya berarti ya misalnya. Jadi tidak sesimpel itu ketika melihat manusia, karena manusia punya karakteristik masing-masing. Anda lihat film kalau sama semua perannya kan nggak lucu juga ya. Semuanya jahat, ini mana jagoannya sih? Jahat semuanya kan? Nggak mungkin. Nonton film baik semuanya, nggak ada konflik. Justru ketika seru nonton film, apapun, mau sinetron, mau film ya. Kalau sekarang lagi happening misalnya Ikatan Cinta ya. Ikatan Cinta apa Ikatan Dinas? Itu kan yang sekarang saya juga nggak tahu sih gimana ceritanya ya. Tapi kalau lihat di medsos itu kan happening lah. Kalau lihat ibu-ibu obrolannya ke arah sana gitu. Kenapa kok bisa menarik? Karena ada konflik di sana. Saya nggak tahu yang antagonisnya siapa, yang protagonisnya siapa. Tapi kalau yang sering nonton, pasti ini masih ini pak, yang baiknya si ini, jahatnya si ini. Terus konfliknya ada kan? Ada pak. Nah, justru disitulah kan ada konflik, sehingga mengakibatkan si film itu bisa menarik. Orang pengen nonton gitu. Kalau nggak ada konflik, saya yakin nggak pengen orang nonton gitu. Nah, disitulah Anda coba lihat, kalau di sinetron itu konfliknya seperti ini, berarti manusia itu kan beda-beda, nggak boleh dianggap sama. Manusia itu punya karakteristik masing-masing, makanya disitulah harus adanya tenggang rasa, empati gitu ya. Begitupun dengan data, nggak bisa Anda lihat data itu sama.
gimana bisa dibilang sama? Angka sama huruf itu kan beda. Angka sama huruf sama karakter itu kan beda. Nggak bisa dianggap sama. Ya, itu yang pondasi yang paling dasar aja. Kenapa Anda belajar struktur data itu angka sama huruf beda atau sama, itu aja. Nggak usah pusing-pusing ngomongin kalimat struktur data diartikan sebagai susunan bentuk, pola, atau bangunan. Ini susah ya. Ya kita mulai yang sederhana-sederhana aja lah. Ya, sederhana-sederhana aja supaya apa yang saya sampaikan ini bisa terekam dengan baik gitu. Karena nggak sedikit mahasiswa yang belajar struktur data, liar dosennya ngomong naon sih, terjelas liar puyeng gitu ya, karena berpikirnya ya berpikir sulit gitu. Makanya saya mengajak Anda semuanya berpikir open mind, berpikir dianalogikan supaya lebih simpel dalam memahaminya gitu ya. Berikutnya data. Nah, data ini diambil dari bahasa Inggris, bahasa Yunani artinya datum ya. Berarti fakta ini biasanya suka ada di UTS. Ya, enggak susah lah. Data itu Yunani datum udah berarti fakta. Hasil pengukuran atau statistik yang digunakan sebagai dasar perhitungan disajikan sebagai sebuah informasi. Atau data itu definisinya kumpulan huruf, angka, dan karakter yang belum diolah. Kalau sudah diolah namanya informasi. Gitu. Berarti informasi adalah data yang telah diolah. Nah, itu definisi yang sederhana. Makna kata data bagi manusia adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia. Ya. Jadi ini hal yang paling mendasar dari definisi data. Sementara untuk komputer adalah segala sesuatu yang bisa dikodekan atau disimbolkan ataupun dilambangkan dengan kode-kode, simbol-simbol atau lambang yang telah disiapkan dalam komputer. Ketika ada coding, isinya apa? Ya kode-kode, simbol-simbol. Ada huruf, ada angka, ada karakter atau lambang-lambang, ada kutipnya, ada kurawalnya, ada kurung sikunya, dan lain sebagainya. Ya karena komputer unik. Ya, komputer itu kan asal muasalnya itu kan hanya untuk perhitungan. Kalau Anda belajar algoritma dulu kan komputer itu tahun 40-an ya, itu kan hanya untuk perhitungan biasa aja. Komputer itu kalau dirunut itu kan dari penemunya itu dari algoritma ya, Muhammad Ibnu Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi itu kan yang menemukan algoritma. Al-Khwarizmi itu kemudian disadur kalau bahasa Inggrisnya algorithm ya, THM, tapi kalau di Indonesia jadi algoritma. Dari situlah kan Al-Khwarizmi itu kan yang membuat buku pemugaran pengurangan ya, kalau nggak salah itu orang Asia Timur lah, dari Uzbekistan ya. Itu nah dari situlah komputer kan sebagai dasarnya, ini saya yakin udahlah di logika algoritma, cuman saya ngulang lagi untuk logika. Di situ komputer awalnya untuk perhitungan, sekarang kan komputer bukan hanya cuma untuk perhitungan, tapi juga untuk entertainment, untuk ilmu pengetahuan secara umum gitu ya. Sekarang berbicara komputer, semua bidang keilmuan pasti pakai komputer lah. Mau Anda belajar biologi, geografi dengan Geographical Information System, GIS gitu ya. Ada bidang ilmu lain yang tentu saja bersentuhan. Makanya sekali lagi, bagi yang berpikir salah jurusan, harap dibuang jauh-jauh. Jurusan Anda sekarang sudah tepat. Sistem informasi akuntansi, teknik informatika, misalnya manajemen informatika, misalnya, yang ranahnya komputer, ya itu sangat kekinian ilmunya. Kalau Anda pusing, wajar, berarti Anda masih punya kepala. Jadi kalau Anda pusing tuh bersyukurlah, berarti Anda masih punya kepala. Terus kenapa pusing? Karena ilmu komputer itu ilmu masa depan. Ilmu masa depan itu kan nggak tahu kita masa depan kita kayak gimana ya. Anda berpikirlah sekarang, bukan sejarah. Kalau sejarah kan berpikir masa lalu aja. Oh ini benar nggak nih Gubernur Dendels membangun jalan dari mana tuh Panarukan ya, uangnya nggak dikasih, pekerjanya itu nggak dikasih uang. Terus ternyata kan sekarang penelitian terbaru
gubernur Danlos itu ngasih uang ke, kalau sekarang bupatinya lah, cuman dari sananya nggak disampaikan, nggak diteruskan ke warganya, sehingga banyak yang meninggal. Itu kan ilmu sejarah zaman dulu ya. Kalau ilmu komputer ilmu masa depan. Makanya Anda kalau pusing ya wajar lah, ya jangan didramatisir ya. Tapi kan Pak, ya kayak gitu kan Pak, pusing lah saya mah. Ya makanya jangan terlalu banyak nonton drama, jadi berpikirnya drama terus gitu ya. Bukannya nggak boleh sih ya, wajar-wajar aja lah gitu, supaya hidup Anda tidak terlalu didramatisir. Berikutnya, nah informasi-informasi mengenai data komputer tidak lepas dari informasi ya. Informasi itu tidak ada bedanya di mana data dan informasi dianggap sama ya. Namun bagi manusia data dan informasi adalah yang berbeda. Informasi suatu fakta yang menilai ya. Sebenarnya data dapat dikatakan sebagai informasi. Artinya ginilah, data itu masih mentah, informasi itu sudah bernilai, sudah ada nilainya. Ya, sudah ada nilai. Anda lihat berita televisi yaitu informasi. Dari mana? Ya dari reporter, wartawan yang di lapangan, diolah, diedit, jadilah informasi. Kalau Anda baca koran, kemungkinan sih Anda nggak baca koran ya. Anda bacanya Lambe Turah gitu. Mungkin saya nggak tahu Lambe Turah apakah diedit atau enggak. Kalau misalnya ada proses pengeditan, ada parafrase, ada perubahan data, nah itu termasuk ke informasi. Cuman kan informasi ini apakah informasi bagus atau tidak, yaitu tergantung dari yang ngebuatnya. Yang pasti ada input, proses, dan output. Inputnya apa? Data diproses menjadi output. Outputnya apa? Adalah informasi. Berikutnya makna struktur data jika digabung akan bermakna suatu susunan simbol yang diorganisasikan dioperasikan sesuai dengan definisi yang diberikan kepadanya dalam komputer. Ya, ini susunan simbol-simbol yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Supaya saya ngejelasin berulang-ulang, makanya harus jangan di skip-skip. Nah, jika dikaitkan dengan mata kuliah struktur data, maka mata kuliah struktur data ini mempelajari bagaimana data disusun dalam memori utama agar penggunaan space di memori dapat digunakan secara optimal, cepat dalam pencarian ya, dan pengambilannya kembali dan dapat diolah sesuai dengan tujuan. Nah, kalau tadi saya di awal ngomongin big data itu sebagai informasi tambahan aja. Ya, ekspor materi supaya Anda nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung struktur data. Ini struktur data apa ya? Makanya saya jelasin big data. Nah, jika berbicara ruang lingkup struktur data, ya ini sih sederhana. Bagaimana memori di dalam komputer itu bisa dioptimalkan. Karena memori itu kan punya kapasitas. Kalau berbicara kapasitas artinya ada batas. Kalau ada batas berarti harus dioptimalkan dengan baik. Contoh memori itu analoginya seperti jembatan. Kalau jembatannya besar, misalnya jembatan flyover Cikampek kan besar tuh. Ya. Kiri kanan satu arah. Mau truk 2 juga masih lancar lah di bawahnya gitu. Tapi anggaplah flyover Cikampek itu kecil. Saya yakin akan terjadi kepadatan. Kalau kepadatan ya otomatis lalu lintas tidak akan berjalan dengan optimal. Sama halnya dengan Anda punya laptop, punya handphone, memorinya kecil, ya sabar aja kalau Anda buka Word, buka PDF, streaming juga, internet juga, browsing juga, ya lemot, ya wajar namanya juga kecil memorinya. Giliran ya harus sabar lah gitu ya. Tapi kalau Anda punya memorinya besar, 8 GB, 16 GB, 32 GB itu. Nah, itu akan lancar lah. Itu nanti akan pengaruh kepada apa? Pencarian dan pengambilan kembali dan dapat diolah sesuai dengan tujuan. Berikutnya, mempelajari struktur data erat kaitannya dengan membuat algoritma. Nah, jadi ada hubungannya. Di pertemuan pertama ya waktu Zoom meeting saya masih ingat bahwa struktur data ini merupakan sequel sequel itu artinya sambungan dari algoritma. Makanya kemarin saya sempat nanya, algoritma gimana? Oke enggak? Oke Pak, mantap. Berarti di struktur data pun akan lancar-lancar juga ya.
Karena dalam merancang program itu kan bukan hanya berpikir coding, coding, dan coding. Dalam coding kan ada jenis-jenis datanya apa, pendeklarasian datanya apa. Ada integer, ada float, ada boolean, dan sebagainya. Itu kan untuk apa sih pengaturan pendeklarasian data itu? Ya karena memang karakteristik data itu beda-beda. Makna utamanya ada apa? Melatih logika bagaimana pemecahan masalah yang rumit dengan bantuan program. Nah, disinilah cara berpikir Anda diuji. Pak, pusing Pak belajar sistem informasi. Pak, pusing belajar sistem informasi akuntansi. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah Pak salah jurusan ya, apalagi yang akuntansi misalnya. Aduh Pak, nggak kepikiran banget ya dulu tuh saya masuk jurusan akuntansi tuh kirain ngitung-ngitung aja, ngitung-ngitung duit gaib gitu ya. Pas masuk kuliah ini kok jadi belajar codingan Pak. Ini mah udah kelewatan Pak lah ya. Jadi berpikirnya sempit aja gitu. Itu hal-hal yang tidak boleh Anda pikirkan, itu buang-buang energi sebenarnya. Justru kalau yang khususnya jurusan akuntansi nih, Anda belajar algoritma, belajar struktur data, coding, jadi bagus sebenarnya. Karena khususnya bidang akuntansi karena sekarang singgungan dengan bidang komputer itu cukup 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 erat juga. Yang ngitung-ngitung uang emang bisa pakai kalkulator deh. Bisa sih pakai kalkulator kalau uangnya 1.000 2.000, kalau uangnya udah miliaran gitu. Kalau Anda lihat di perbankan itu kan ngitung uang nih. Ini jam-jam segini, jam-jam segini, jam-jam ini jam 9, jam 10. Coba aja di BCA, BRI dan BNI dan sebagainya. Itu kan pengelolaan uang itu kalau nggak pakai teknologi ya nggak akan bisa cepet gitu. Pakai teknologi juga antri, apalagi nggak pakai teknologi. Apalagi sekarang buka rekening udah bisa pakai mobile banking, tetap aja. Karena semakin banyak orang, semakin bertambah orang, apalagi Indonesia udah bonus demografi ya. Jadi usia-usia produktif itu semakin banyak ya, otomatis untuk pengolahan data juga akan semakin banyak ya. Dari yang paling kecil Anda belajar struktur data sampai dengan yang nanti belajar big data, ini kan rumit ya. Nah, bagaimana yang rumit ini bisa disederhanakan? Itu tantangan Anda. Bahasa pemrograman tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan kita, sehingga dengan perintah yang ada kita dapat merangkainya. Kan Anda coding itu kan merangkai kode-kode sehingga bisa menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi kenapa bingung Anda belajar program ya? Ya salah satu dasarnya karena mungkin kemauan Anda kurang keras lah. Tapi kalau saya tanya pas Zoom meeting kemarin sih, sepertinya ngelihat mukanya calon-calon programmer dan sistem analis semua. Ya, amin lah, saya doakan Anda sukses semuanya. Nah, hubungan struktur data dan algoritma. Dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan. Ya, jadi dengan struktur data yang baik ini, yang kompleks itu bisa diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Ya, operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil, waktu eksekusi yang lebih cepat. Jadi sekarang tuh yang ribet-ribet itu nggak mau mulai ditinggalkan gitu ya. Biasanya yang ribet ditinggalkan, solusinya pakai teknologi. Itu siapa yang mikirin teknologi? Ya orang-orang yang concern terhadap teknologi. Khususnya siapa ya? Khususnya mahasiswa yang belajar di ilmunya komputer. Ilmu komputer banyak tadi, ada sistem informasi akuntansi, teknik informatika, teknik komputer, manajemen informatika ya. Itu semua kan bidang-bidang ya, jurusan lah ya, jurusan tapi mengacu kepada ilmu komputer secara umum gitu. Nah, itu tantangan Anda sebenarnya ya. Makanya nanti semester 3, 4, 5 itu kan ada risetnya. Mudah-mudahan sih pandemi segera berakhir. Anda misalnya nanti dapat tugas riset ke perusahaan, itu benar-benar Anda eksplor. Masalahnya di mana nih? Masalahnya ada di mana nih? Itu ya. Contohnya misalnya di perusahaan, kalau saya membimbing tugas akhir itu ya. Pak, ini contoh masalahnya raw material, Pak. Raw material maksudnya gimana? Iya, jadi kadang-kala ada material yang dari supplier dikirim tapi masih reject, Pak.
dan itu sangat sulit ketika material yang datang banyak, terus pengelolaan datanya nggak bagus karena akan berdampak kepada proses produksi, Pak. Makanya saya bikinin sistem informasinya, Pak. Jadi sih ketika barang tidak sesuai standar bisa langsung dieksekusi, nanti purchasing bisa langsung laporan. Nah, kalau seperti itu kan lebih simpel. Nah, itu contohnya aja. Ya, itu pernah ada mahasiswa yang riset seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah, apalagi yang udah kerja nih ya. Yang udah kerja, coba aja di lingkungan pekerjaannya itu ada permasalahan nggak gitu. Jadi Anda tuh sebenarnya kuliah itu nyari masalah sebenarnya. Jadi sangat aneh kalau ada mahasiswa, Pak pusing kuliah itu ya, Pak banyak masalah banget. Ya memang Anda bayar itu kan buat dapat masalah sebenarnya. Cuman kadangkala Anda berpikir masalah itu jelek semuanya, padahal masalah ketika Anda kuliah itu masalah yang bisa meningkatkan kemampuan diri Anda. Kalau berpikir positif gitu, kalau berpikir negatif ya gitu. Dosen teh mah tugas deh yang kemarin juga belum selesai, Pak. Tugas mulu, Pak. Saya itu kan kerja, Pak. Nggak ada waktu, Pak. Ngapain sih tugas-tugas wae, Pak? Justru dengan adanya tugas, karena dosen itu pasti ngasih tugas itu kan ada ukurannya, nggak mungkin tugas anak semester 2 disamain anak semester 4. Ada ukurannya. Ya, jadi positif thinking aja, nggak usah suudon sama dosen siapapun ya, bukan hanya cuma saya doang, siapapun. Karena ya Anda kuliah itu nyari masalah. Tuh, tapi masalah dalam tanda kutip masalah supaya Anda bisa menjadi orang yang baru. Karena kalau cuman gitu-gitu aja ada kuliah online cuman absen doang ya, apalagi absennya bisa sendiri itu nggak harus diabsenin sama dosennya, itu kan hal yang simple kan ya. Kata dosennya baca baca aja, nggak ada keinginan untuk ekspor, nggak ada keinginan untuk diskusi, nggak ada keinginan untuk nanya, jadi rasa penasaran ini kurang. Kalau ke game penasaran, ke sinetron film penasaran, tapi nah ini mah di kelas lain ya, kalau kelas ini sih saya yakin enggak lah ya. Saya yakin bager-bager lah kelas ini mau punya semangat yang bagus, karena ya kalau nggak seperti itu akan sulit mengikuti ya. Jadi baik lagi hubungan struktur data dan algoritma. Jadi struktur data yang baik maka problem yang kompleks diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan seefisien mungkin ya. Tidak semua struktur data baik, contohnya problem data bank, pengupdatean harus cepat, penambahan, penghapusan data tidak boleh lebih lambat. Ya, ini contoh kecil yang tadi saya bilang. Jam-jam 9, jam 10 itu kan yang transfer, yang ngambil duit, yang bikin kartu ATM, ATM-nya ketelen, wah macam-macam lah. Ya, tapi kan dalam kondisi normal fine-fine aja, nggak masalah gitu. Ya, dan itu semua harus diperhatikan. Makanya kalau Anda anak komputer, bukan dalam tanda kutip anak komputer ya, kalau Anda kan anak bapak ibu Anda sebenarnya, anak yang kuliah di mahasiswa yang kuliah di ilmu komputer itu kan harus apa kritis gitu ngelihat, oh kalau di Alfamart tuh kayak gini, oh kalau di Indomaret tuh kayak gini, oh kalau di Bank Indonesia tuh kayak gini ya cara pengelolaan datanya. Itu harus inilah apa, melihatnya seperti itu. Oke, nih terakhir lah ya. Takutnya Anda boring juga ngedengerin saya ngomong. Apalagi kalau lihat video ini malam-malam gitu ya. Udah nundutan we Pak. Mendingan lihat Nek Carlos lah Pak, lihat yang lagi makan gitu ya. Itu mah terserah Anda lah. Ya, karena Anda yang bayar juga kuliah Anda juga, masa depan juga Anda juga ya. Jadi saya mah terserah, kalau Anda ngikutin saya oke, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Itu mah terserah ya. Kalau saya sih, kalau ada yang nanya mas Pak nggak apa-apa kan Pak nggak lihat video, ya nggak apa-apa, itu terserah Anda. Cuman setiap keputusan ada konsekuensi, itu aja. Seperti halnya kayak Anda buang sampah ke got gitu, nggak apa-apa kan, ya nggak apa-apa kalau musim kemarau, sok aja buang sampah ke got musim kemarau. Tapi kalau musim hujan nggak apa-apa kan, ya nggak apa-apa, palingan rumah Anda banjir gitu ya, kayak gitu. Itu kan konsekuensi sederhana aja, nggak usah mikir susah-susah lah ya. Nah di sini nih, masalah itu ada algoritmanya, struktur data, jadilah program. Jadi program itu dasarnya dari algoritma dan struktur data. Nah ini kan kesimpulannya seperti inilah. Jadi Anda ada punya masalah, Bu.
Masalah pribadi bisa nggak Pak dibikinin program? Ya bisa-bisa aja. Ya contoh misalnya ada, saya nggak tahu sih ini masalah pribadi atau enggak nih. Saya nggak nanya juga sih sama mahasiswa. Waktu itu ada yang bikin tugas akhir sistem informasi ta'aruf gitu ya. Jadi bikin bikin sistem informasi yang isinya itu ta'aruf gitu. Ya mungkin ada juga sih aplikasi atau sistem informasi yang berhubungan dengan jodoh-jodoh gitu kan. Tapi dia bikin sistem informasi itu bagus, masalahnya jelas ya. Kalau ta'aruf kan islami banget lah gitu ya, jadi harus ketemu tapi via via online gitu. Itu masalahnya di situ, dibuatkan algoritmanya, struktur datanya juga bagus, akhirnya jadilah program sistem informasi gitu ya. Jadi itu semua terlahir karena masalah ya. Gojek juga awalnya masalah juga ya. Kalau saya kasih contoh supaya lebih jelas, Gojek itu kan masalahnya, Pak Nadiem Makarim ini kan dulu kuliah di Amerika ya. Nah, Amerika. Terus pada saat itu kan sudah ada Uber gitu ya. Uber, kalau Indonesia kan udah nggak ada Uber. Uber, aplikasi Uber untuk kayak taksi online gitu. Nah, Pak Nadiem ini berpikir kalau Indonesia kira-kira bisa nggak ya nih konsep Uber ini diambil, dalam tanda kutip diambil ya. Oh ternyata bisa kan. Indonesia kan banyak, kan Indonesia kan negara berkembang gitu ya. Dari saya SD dulu sampai sekarang kayaknya masih negara berkembang gitu ya. Saya harap sih beberapa tahun ke depan udah bukan negara berkembang gitu, atau ada yang bilang sudah negara maju Indonesia nih, ya alhamdulillah gitu. Cuman yang harus digarisbawahi, ciri-ciri negara berkembang itu masih banyak sepeda motor. Nah Indonesia banyak sepeda motor, terus ada ojek. Kalau misalnya ya, ini saya pakai kalimat sendiri aja ya, menggambarkan Pak Nadiem seperti itu berpikirnya. Ketika Pak Nadiem bikin aplikasi Gojek itu, ya berpikir tukang ojek itu banyak, tapi belum termanage dengan baik, pangkalan gitu kan. Ketika teknologi sudah bisa mensupport dengan baik, Pak Nadiem idenya cemerlang kan. Kalau zaman dahulu kala mungkin kalau Anda ingin naik ojek itu kan harus ke pangkalan ya, atau mungkin kalau simpelnya Anda kenal sama tukang ojeknya baru bisa nelpon. Kalau sekarang kan Anda nggak kenal sama tukang ojeknya, bisa langsung pesan martabak, ya nggak tahu lah tukang ojeknya siapa, yang penting martabak datang gitu kan. Nah dari konsep awal seperti itu akhirnya kan sekarang berhasil. Akhirnya ya secara tidak langsung mengantarkan Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, mungkin karena salah satu faktornya karena keberhasilan Gojek itu menjadi startup unicorn ya di Indonesia. Itu dari masalah kan sebenarnya. Di Jakarta misalnya, kalau berbicara luasan wilayah sama pertumbuhan mobil itu ya lebih besar pertumbuhan kendaraan bermotor. Pertumbuhan jalan raya itu ya mungkin 0, berapa persen lah ya. Khususnya kendaraan motor yang paling banyak. Dengan adanya masalah seperti itu, akhirnya teknisnya ya ada algoritmanya, ada struktur datanya, jadilah masuk ke dalam smartphone Anda. Smartphone Anda bisa mesen Gojek, bisa mesen makanan. Oh ini makanan yang paling favorit, oh ini lagi promo, oh ini bintang 1, oh ini bintang 5, oh harganya ada diskon dan sebagainya. Kan Anda tinggal menikmatinya sebagai user. Tetapi sebelum saya akhiri nih, Anda belajar mau itu jurusan sistem informasi, informasi akuntansi, jangan berpikir sebagai user, tapi harus berpikir sebagai engineer, berpikir sebagai programmer, berpikir sebagai sistem analis. Ya. Jadi kalau berpikir sebagai sistem analis atau programmer itu, kok bisa ya Gojek ini seperti ini? Gimana ya algoritmanya? Gimana ya struktur datanya? Itu yang Anda pikirin gitu. Jangan nanya, ini gimana sih kalau mau mesen makanan pakai GoFood? Nah, itu berpikir user. Ya, jadi harus digarisbawahi. Jadi seperti itu aja penjelasan struktur data hari ini. Saya harap bisa dipahami dengan baik. Nah, nanti untuk diskusi bisa pada saat jam ini ya, jam kuliah ya. Nanti spesifiknya ada di WA group ya. WA group. Jadi saya harap bisa memberikan penjelasan yang baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, jangan tersinggung kalau saya membahas
hal-hal yang memang wah ini kayaknya nyinggung saya nih, jangan baperan gitu ya, biasa aja lah. Karena saya pun tidak ada maksud-maksud yang lain selain supaya Anda memahami materi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya ketika ada video baru Anda nggak ketinggalan informasi. Saya tutup penjelasan materi pertama sekarang. Next video pasti akan saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.